masker kain. Pemerintah Indonesia mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan masker. Imbauan ini dikeluarkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang mulai masif. Imbauan tersebut juga disebutkan pemerintah Provinsi Bali beberapa waktu lalu. Yakni kebijakan pemerintah pusat yang terbaru yang disampaikan kemarin sore bahwa masyarakat seluruh Indonesia, tentu konteksnya di sini adalah masyarakat Bali, harus menggunakan masker. Bagi saya, Ketua Harian Gugus Tugas ini tentu menghimbau seluruh masyarakat Bali yang berada di seluruh pelosok Pulau Bali agar menggunakan masker, terutama sekali ketika berada di luar rumah. Masker yang digunakan ini tentu tidak sama dengan masker yang digunakan oleh petugas medis. Kalau untuk petugas medis, masker yang digunakan itu adalah masker bedah dan masker N95. Masker bedah ini contohnya. Kemudian masker N95 khusus digunakan oleh petugas medis yang melakukan penanganan PDP di rumah sakit. Sedangkan bagi masyarakat cukup menggunakan masker kain. Untuk mendukung imbauan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pengusaha garmen untuk membuat masker kain sebagai alternatif masker medis yang langka di pasaran. Ya saudara, saat ini kasus COVID-19 Indonesia sudah kian mewabah dan hal tersebut membuat alat pelindung diri seperti masker atau APD di beberapa kegiatan medis juga semakin langka. Dan saat ini di Kota Denpasar juga sudah terdapat beberapa titik atau garmen yang memproduksi berbagai alat-alat untuk pelindung diri, khususnya seperti masker maupun alat pelindung diri lainnya. Saat ini saya sudah berada di salah satu pusat pembuatan APD yang ada di Kota Denpasar dan saya akan langsung berbincang dengan ownernya, yaitu ada Bapak Vino. Saya akan langsung menuju ke Bapak Vino sekarang. Halo Pak, maaf nih saya mengganggu ya Pak ya. Boleh saya minta waktunya sedikit ya Pak ya? Nah tadi saya sudah sempat keliling nih di garmen ini. Kayaknya pada sibuk semuanya untuk menjahit dan juga menyiapkan beberapa alat pelindung diri ya. Ada masker, kemudian untuk medis juga. Nah sebelumnya kalau saya boleh tahu nih, ada berapa jumlah tukang jahit nih Pak di sini yang bekerja dan membuat alat pelindung diri itu? Sebelumnya di sini sebelumnya saya jelasin latar belakang ini dulu. Kita tidak mengerjakan APD dan alat medis lainnya. Akan tetapi karena efek dari COVID ini kita tidak mempunyai kerjaan dan inilah yang bisa kita lakukan untuk sementara ini. Dan saat ini kita ada sekitar 15 penjahit yang membantu kami untuk mengerjakan baik APD maupun masker. Nah kalau untuk maskernya sendiri nih Pak ya, kan memang ada beberapa masker yang sudah sesuai standar medisnya seperti itu Pak ya, mungkin seperti yang saya gunakan atau yang saat ini juga tengah langka di masyarakat. Tapi di sini juga Bapak memproduksi beberapa masker kain yang saat ini juga sudah banyak mungkin menjadi alternatif masker ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu dari segi maskernya itu sendiri, lapisnya atau keamanannya, higienisnya itu seperti apa kalau masker yang diproduksi di sini Pak? Kami di sini memproduksi masker hanya dari masker kain aja. Mengenai standar medis itu kami cuma berusaha supaya setidaknya meminimalkan aja dengan menambah sampai dengan 3 lapis dan mudah-mudahan dengan masker ini orang yang sakit tidak menularkan ke yang sehat begitu kurang lebih. Oke, ini sebagai masker langkah preventif gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu mungkin ada berapa lapis nih Pak yang Bapak produksi di sini dengan rekan-rekan yang lain? Kita produksi di sini untuk maskernya kita produksi 3 lapis. Lapisan ketiga untuk bukaan untuk masukin tisu seperti yang banyak kita lihat saat ini. Dan dengan itu mungkin akan menjadi 4 lapis dan mudah-mudahan bisa membantu. Oke, tapi benar ya Pak ya, karena lapis itu juga meminimalisir keluar atau masuknya virus juga ya Pak ya. Kita tidak bisa seperti medis yang 100% bisa nge-cover, tapi setidaknya yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan aja. Kalau untuk pengirimannya sendiri nih Pak, karena tadi saya lihat sudah hampir banyak sekali ini diproduksi. Ini sudah dikirim atau diperjualbelikan sampai di mana saja ini Pak masker ini? Sampai saat ini kita sebenarnya tidak memperjualbelikan masker ini. Masker ini kita membantu pada pihak-pihak yang mencoba untuk menyalurkan. Salah satunya ada di Jakarta, di Bali ini sendiri. Dalam minggu ini kita coba mengirim 2.000 pieces ke Jakarta. Dan mudah-mudahan bisa membantu. 2.000 pieces ke Jakarta dan mungkin ribuan lainnya juga di Bali ya Pak ya? Betul. Ya akan menyusul begitu. Wah. Sementara akan produksi untuk 2.000 ini emang udah ready, siap untuk diproduksi.
Saya siap untuk dikirim, sorry. Kalau untuk materialnya sendiri Pak, kan karena ini ada kain, kemudian ada karet, penggunaannya juga ada kenaikan nggak harganya Pak? Kayaknya semua saya nggak tahu mungkin memanfaatkan momen ini dan benar-benar kami kesulitan juga untuk mencari kayak karet ini. Material semakin susah, harga semakin naik. Mudah-mudahan cepat berakhir ya. Mudah-mudahan cepat berakhir dan bisa dibuat masker yang bisa membantu masyarakat juga Pak ya. Saya boleh lihat nggak beberapa masker atau alat pelindung diri yang dibuat di sini Pak? Untuk masker sendiri, ini yang kita buat. Ada beberapa, ini akan kami kirim ke Jakarta hari besok. Wah, itu ada banyak warna ya Pak ya, ada banyak jenis dan tadi juga ada lapisnya juga beragam ya Pak ya. Betul, sedangkan untuk APD sendiri kita buat di 3 jenis. Ini untuk yang model kimononya. Ini untuk model kayak kemeja begitu untuk para residen di rumah Para sakit. residen di rumah sakit ya Pak ya. Dan yang ini? Ini bentuknya yang overall, jadi ini lebih serius lagi. Oke, ini yang mengcover sampai semua ya. Betul, sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berarti benar-benar memang di sini alat yang bisa membantu begitu Pak ya untuk beberapa tenaga medis juga dan untuk mencegah virusnya meluas juga melalui masker itu. Baiklah, wah mudah-mudahan nanti bisa semakin terus diproduksi ya Pak ya. Nah ini terakhir ya Pak, harapannya seperti apa ke depannya kita melihat pandemi COVID-19 ini, harapan sendiri seperti apa Pak? Ya, harapannya dari kami ya ini semua cepat berakhir supaya ekonomi juga cepat pulih, karyawan-karyawan kami bisa bekerja seperti normal lagi dan semua menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan juga semakin bisa memproduksi banyak masker maupun alat pelindung diri yang bisa membantu masyarakat khususnya Pak ya. Amin. Dan saudara, itu dia tadi perbincangan saya dengan Bapak Vino dan kita doakan mudah-mudahan alat pelindung diri yang telah dibuat rekan-rekan di Garmen ini dan juga Bapak Vino sendiri bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya juga untuk tenaga medis dalam rangka untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Bali dan juga di Indonesia. Dewi Nitya, Jipayana Putra, Kompas TV, Denpasar, Bali.